الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للإمام النووي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita juga kirimkan surah Al-Fatihah kepada salah seorang saudari kita, Ustadzah Nina Mahrani binti Jusdar, yang tadi pagi beliau pada pukul 9.59 qadarullah wafat di Rumah Sakit Ananda Bekasi, dan beliau termasuk salah seorang ustadzah yang mengikuti beberapa daurah di online tajwid maupun di Mukri dan salah satu peserta talaqi online. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima beliau di tempat yang terbaik di akhirat kelak, diberikan kesabaran pada keluarganya, dan kemudian kita hadiahkan pada beliau surah Al-Fatihah. Semoga pahalanya sampai pada beliau dan mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, terakhir dalam pembahasan kitab Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, kita sampai pada persoalan menafsirkan Al-Quran. Hati-hati jangan sampai menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, karena menafsirkan Al-Quran butuh beberapa perangkat. Begitu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu fid dunya wal akhirah melanjutkan perkataan beliau dalam persoalan apa berikutnya ini? Persoalan fi hurmatil mira'i wal jidali fil Quran. Keharaman al-mira' wal jidal. Mira' sama jidal artinya mirip. Artinya sama-sama debat. Di sini mungkin lebih lebih ditekankannya debat kusir. Jadi jangan sampai kemudian kita banyak berdebat mengenai kandungan Al-Quran tanpa ilmu, atau memperdebatkan sesuatu yang belum jelas, yang masih samar.
Karena biasanya larangan ini berlaku bagi mereka yang belum memiliki ilmu atau masalah-masalah yang memiliki kesamaran, ya, masalah-masalah yang memiliki kesamaran. Ini kenapa nggak bisa ini ya? Nggak bisa ditulis ya. Nggak bisa nulis ya. Apa nggak bisa ini? Tapi labas. Bisa nulis. Fi hurmatil mira'i wal jidali fil Quran. Yahrumul mira'u, maka haram hukumnya al-mira', debat kusir, fil Qur'ani wal jidalu, demikian pula jidal, fihi bi ghairi haqqin. Nah, di sini yang dilarang adalah tanpa hak. Enggak ada salah. Hilang. Hilang sininya. Iya, iya, bisa dibuka. Mana ini harus dibuka? Halaman berapa tadi? 191 ya? Nah tadi ini. Fi hurmatil mira'i wal jidali fil Qur'an. Baik. Yahrumul mira'u fil Qur'ani wal jidalu fihi bi ghairi haqqin. Jadi yang dilarang itu adalah tanpa hak. Maksudnya adalah tanpa alasan yang dibenarkan. Termasuk di sini tanpa hak adalah tanpa ilmu.
Karena kalau dengan ilmu ada alasan dibenarkan seperti misalnya membungkam orang-orang kafir atau membungkam orang-orang sesat, maka tidak masalah. Maka tidak dipermasalahkan. Wa min dzalika an tadhhara lahu dilalatul ayati ala syai'in yukhalifu madhhabahu. Dan di antara alasan yang tidak dibenarkan itu adalah antadharu lahu, sudah tampak padanya dilalah, petunjuk al-ayah, dari sebuah ayat, ala syai'in, tentang sesuatu, yukhalifu madhabahu, yang ternyata ayat tersebut tidak sesuai dengan pendapat madhabnya. Begitu. Padahal udah jelas nih ayatnya berbicara mengenai A. Begitu ya. Oh, di sini nggak kelihatan. Sedangkan madhab dia pilihannya B. Ayatnya bukan ayat yang perlu ditakwil. Ayatnya ayat yang jelas. Begitu. Wa yahtamilu, tapi kemudian dia membawa pengertian ihtimalan dhaifan, membawa pengertian ayat ke kemungkinan yang lemah justru. Ayat ini sebetulnya maknanya A. Mazhab dia maknanya B. Kemudian dia menafsirkan ayat tersebut, membawa pengertian ayat tersebut ke makna yang justru lemah. Wa yahtamilu, membawa ihtimalan makna ayat tersebut ke kemungkinan makna dhaifan yang lemah. Muwafaqata, yang lebih sesuai madhabihi, yang sesuai dengan pendapat madhabnya. Begitu. Fayahmilaha ala madhabihi. Kemudian dia menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bagi madhabnya. Seperti itu. Wa yunadhiru ala dhalika. Wa yunadhiru ala dhalika. Lalu kemudian wa yunadhiru ala dhalika ma'zuhuriha lahu fi khilafi ma yaqulu. Padahal bersamaan dengan itu, dia sudah bisa melihat bahwa yang tampak jelas baginya adalah apa yang bertentangan dengan, bahwa makna ayat tersebut adalah bertentangan dengan apa yang dia katakan. Begitu. Seperti itu. Ya, padahal jelas ayat yang dimaksudkan itu bertentangan dengan apa yang dia katakan. Wa amma man la yadhharu lahu dzalik, lain halnya kalau orang tersebut memang belum mengetahui makna ayat tersebut dengan jelas, masih samar baginya, lalu dia membawa pengertian ayat ke madhabnya. Nah, kalau keadaannya memang la yadhharu lahu, ya belum jelas bagi dia makna ayat ini sebenarnya apa, atau misalnya memang ayatnya bunyinya tidak sharih. Sharih itu apa? Eksplisit. Kalimatnya bercabang memang ayatnya, lalu dia menafsirkan dengan pengertian yang keliru, fahuwa ma'dzur, maka dimaafkan. Kalau kenyataannya seperti itu, maka dia dimaafkan. Begitu ya. Karena memang ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang maknanya itu belum jelas, walaupun mungkin jelas pada salah satu sisinya. Misalnya ayat aulamastumun nisa. Nah, ini sebetulnya maknanya, kalau makna zahirnya ya jelas menyentuh. Begitu kan? Tapi ada makna yang lain, yaitu sentuhan dalam bentuk yang lain, dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian ketika menyentuh, menyentuhnya seperti apa? Apa sentuhan biasa atau sentuhan yang bersyahwat? Berarti di sini walaupun kalimatnya lames, namun secara makna belum jelas. Secara makna belum jelas. Begitu. Sehingga penafsir Al-Quran bisa menafsirkan ini ke makna yang lain. Tinggal dilihat mana tafsiran yang lebih kuat. Apa dalilnya bahwa ini lames, maknanya benar-benar lames. Apa dalil lainnya atau ta'lilnya bahwa lames ini bermakna
Misalnya harus lames dengan menyentuh dengan syahwat. Lalu apa dalil yang lain bahwa hal tersebut menunjukkan lames di sini adalah hubungan suami istri. Bukan sekadar pokoknya mazhab saya menyentuh itu menyentuh saja misalnya begitu. Maka saya harus menangkan hal tersebut, nggak bisa begitu. Demikian. Apalagi kalau makna ayatnya sudah jelas. Contohnya ayat apa? Yang mazhab yang sebagian mazhab atau aliran, biasanya aliran sesat sih yang begini ya. Kalau mazhab yang mu'tabar sulit ditemukan hal-hal yang memang benar-benar menyimpang dari apa yang tampak jelas dalam ayat begitu. Tapi misalnya ayat-ayat yang digunakan oleh orang-orang sesat itu kadang ada ayat-ayat yang sifatnya masih samar. Bahkan kemudian misalnya kalimat wa yuqimus shalah misalnya gitu ya. Dan dirikanlah salat. Biasanya sebagian orang-orang sesat itu ngotak-ngatik makna nih. Aqama yuqimu. Kan di sini menegakkan. Apa makna menegakkan? Biasa begitu tuh. Padahal udah jelas bakunya dalam melaksanakan sholat dengan syarat rukunnya. Tapi biasanya sebagian ahli bidah, sebagian orang-orang sesat, kemudian menafsirkan dengan tafsiran yang jauh. Contohnya apa? Oh, makna sholat di sini adalah doa. Doa itu adalah zikir. Maka yang penting adalah kita selalu mengingat Allah, misalnya begitu. Kemudian biasa ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dan sholat itu tanhanil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti disebut menegakkan sholat kalau kita itu sehari-harinya baik sama tetangga. Nah itu sholat kita. Biasa begitu tuh orang-orang sesat tuh. Padahal nggak ada tafsiran seperti itu. Jauh dari tafsiran yang mu'tabar. Misalnya seperti itu. Baik. Wa qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufar. Ya, berbantah-bantahan terhadap Al-Qur'an itu bisa menyebabkan kekufuran. Menyebabkan kekufuran. Begitu. Kenapa? Karena dengan berbantah-bantahan terhadap Al-Qur'an, mira' di sini dapat menyebabkan keraguan bagi orang-orang awam. Makanya Al-Khattabi mengatakan, qala Al-Khattabi qila, bahwa menurut salah satu pendapat maknanya al-muradu bil mira'i asyakku, bahwa makna dari mira' di sini adalah asyak. Apa syak itu? Keraguan. Waqila, adapun pendapat lain mengatakan maknanya adalah al-jidal, al-musyakkiku fihi. Nah gitu. Jadi debat yang menimbulkan keraguan, debat yang dapat berdampak membuat orang-orang yang mendengar itu ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Misalnya dengan mencatut ayat ini, mencatut ayat itu, seolah-olah bertentangan ayatnya, itu biasanya seperti itu. Wakil ada juga yang berpendapat huwal jidalul ladzi yaf'aluhu ahlul ahwa'i fi ayatil qadari wa nahwiha. Ada juga yang mengatakan makna yang bisa membuat kufur tadi adalah perdebatan yang dilakukan oleh orang-orang pengikut hawa nafsu dalam permasalahan ayat-ayat takdir atau yang sejenisnya. Karena takdir itu secara teori akan tidak bisa dipahami oleh manusia. Teori detailnya ya, kita itu diberi pengetahuan terhadap takdir itu kan singkat atau ringkas saja. Banyak orang yang bertanya terus bagaimana sih cara memahami takdir yang benar? Sebetulnya cara memahami takdir yang benar itu simple. Begini, antum lapar, apa yang harus dilakukan kalau pengen kenyang? Maka makanlah. Setelah makan itu pilihan kita atau dipaksa? Pilihan kita. Kalau kita tetap enggak makan, pilihan kita atau dipaksa? Pilihan kita. Maka mau makan tidak makan itu pilihan. Baik. Kemudian saat kita selesai makan dan perut terasa kenyang, pertanyaannya, yang memberikan rasa kenyang itu makanan atau Allah? Makanan atau Allah? Hakikatnya Allah udah selesai. Hakikatnya Allah, makanan itu nggak bisa memberikan, makanan itu tidak akan bisa memberikan rasa kenyang kalau kata Allah nggak kenyang. Makanya banyak orang yang makan berpiring-piring tapi tidak merasa kenyang. Tapi ada orang yang makan cuma setengah piring, selesai merasa kenyang.
Karena hakikat yang memberi kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya yang memberi kenyang itu adalah makanan, maka berarti porsi manusia itu makannya sama. Atau disesuaikan dengan berat badan. Realitinya kan enggak. Coba porsi makanan manusia kenyang atau enggaknya disesuaikan dengan apa? Dengan usia enggak? Dengan berat badan enggak? Dengan jenis kelamin enggak? Dengan daerah enggak? Intinya kenyang lapar itu hakikatnya adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi takdir itu simpel. Kalau kita lapar, kita pilih makan. Nanti kalau udah kenyang, kita ingat bahwa hakikat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, selesai. Selesai. Begitu. Dan Allah sudah tahu dari mulai kita lapar, kita mau pilih mana, kita kenyang atau enggak, Allah sudah tahu. Banyak orang ingin memahami takdir itu dari kacamata atau sudut pandang Tuhan. Itu yang kadang-kadang bikin ragu dan banyak orang jadi kufur. Jadi sebenarnya takdir itu bisa berubah atau enggak sih segala macam gitu ya. Kita bukan Tuhan, kita bisa mengubah dalam artian kita mengubah apa yang bisa kita ubah sekarang. Tapi Allah sudah tahu tuh kita berubah atau enggak, kita pilih yang mana, kita besok bakal jadi. Allah sudah tahu semuanya. Dari sudut pandang Allah itu enggak akan pernah berubah. Karena Allah sudah mencatat di Lauhul Mahfuz semuanya. Tapi dari sudut pandang kita lapar ya makan. Gitu. Kita bisa mengubah dari keadaan lapar menjadi keadaan yang kemungkinannya bisa kenyang. Ya begitu kan. Tapi nanti masalah kenyang atau enggak, urusan Allah. Sama, kita pengen pinter, maka belajar. Urusan nanti kita jadi pinter atau enggak, urusan Allah. Begitu. Nanti ketika kita jadi pinter, itu bukan sekadar semata-mata karena belajar, tapi karena Allah memberikan pemahaman pada kita. Demikian pula kalau misalnya kita miskin pengen kaya, ya silahkan bekerja. Tapi apakah setiap orang bekerja pasti kaya? Enggak juga. Kenapa? Karena kaya miskin itu takdir Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kenyang atau lapar, ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang pintar atau tidak pintar, ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah tahu dari awal kita bekerja sampai akhirnya, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kita akan memilih yang mana, Allah sudah tahu kita kalau milih sini itu gagal atau enggak, Allah sudah tahu. Jadi jangan pakai sudut pandang Allah. Ya. Takdir itu jangan pakai sudut pandang Allah. Pakai sudut pandang sebagai makhluk bahwa kita belum tahu 1 detik ke depan akan terjadi apa, maka pilihlah pilihan terbaik. Kita belum tahu 1 menit ke depan akan milih apa, maka pilih dan pilihan terbaik. Kadang-kadang orang nggak puas dengan jawaban seperti itu. Pokoknya takdir bisa berubah atau enggak sih? Kalau misalnya nggak berubah, ngapain kita kerja? Nah, Allah sudah tahu, ente bakal berpikir seperti itu sudah tahu. Dan itu nggak penting buat kita sebetulnya. Kalau memang ada orang berpikir seperti itu, sudah silakan. Nggak ada manfaatnya bagi kita ketika kita memberikan penjelasan pada orang yang memang tidak mau menerima penjelasan. Padahal sudah jelas Allah sudah mengetahui segalanya dan ilmu Allah itu tidak berubah. Tetap sampai hari kiamat. Biasanya ayat-ayat seperti ini yang nanti diotak-atik dalam takdir, seperti misalnya ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seakan-akan Allah itu belum tahu besok akan terjadi apa, kecuali kalau si makhluk ini mau berubah, Allah akan berubah. Padahal Allah sudah tahu makhluk berubah atau enggak, Allah sudah tahu. Ya. Allah sudah tahu kalau misalnya makhluk ini yang kemarin misalnya sesat sekarang mendapat petunjuk, Allah sudah tahu. Allah juga sudah tahu jalan-jalannya seperti apa, Allah sudah tahu dia akan memilih yang mana, Allah sudah tahu. Makanya Allah sudah tahu kita ini masuk neraka atau surga, Allah sudah tahu. Cuma kan kita belum tahu. Begitu. Maka jangan pakai sudut pandang Allah, tapi pakai sudut pandang kita sebagai makhluk. Karena kita belum tahu, maka berusahalah dengan usaha yang terbaik. Dan Allah nggak pernah maksa kita. Allah nggak pernah maksa kita. Begitu. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian fasal berikutnya. Fasal fi adabi as-su'al fi adabi su'ali anil umuri at-tauqifiyyah fil Quran. Nah, ini di antara adab cara bertanya pada perkara-perkara yang sifat itu wahyu, yang sifatnya itu tauqifi. Tauqifi itu udah dari sononya gitu. Maka cara bertanyanya harus diperhatikan. Al-Imam Nawawi mengatakan, wa yanbaghi liman arada su'al an taqdimi ayatin ala ayatin fil mushaf au munasabati hadhil ayah fi hadzal maudi wa nahwi dzalika ayaqulu mal hikmatu fi kadza. Kalau misalnya ada orang yang bertanya permasalahan mengenai apa? Mengenai misalnya kalimat ini ada di sebelum kalimat itu, ayat ini ada sebelum kalimat itu.
hubungan ayat ini dengan hubungan ayat itu apa, hubungan surah ini dengan hubungan surah itu apa. Maka cara nanyanya bagaimana? Cara nanyanya adalah apa hikmah dalam masalah ini. Jangan bertanya bagaimana, kenapa. Nah itu gak boleh. Udah dari sononya, jawabannya dari sononya kalau misalnya kenapa. Kenapa Al-Fatihah di awal ya? Ya gimana Allah, terserah. Begitu. Kenapa Anas di akhir ya? Itu gimana Allah, terserah. Maka jangan bertanya kenapa. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh bertanya kenapa terhadap perkara tauqifiyah? Khawatirnya termasuk bagian dari miro wal jidal. Seakan-akan mempertanyakan alasan Allah. Ya terserah Allah. Kita nggak perlu mempertanyakan. Maka di sini ada adab. Tidak boleh mempertanyakan persoalan yang sifatnya tauqifi atau ghaib. Karena itu sifatnya mesti diyakini. Hanya saja kita boleh bertanya hikmah. Tapi ingat, hikmah itu bukan alasan. Sehingga kalaupun kita belum tahu hikmahnya, kita tidak tahu hikmahnya sama sekali, tidak lantas membuat kita tidak beriman. Karena kadang ada sebagian orang yang tidak mau beribadah kecuali kalau sudah tahu hikmahnya. Ente kan muslim, kenapa masih makan daging babi? Kan sekarang daging babi sudah bisa dibersihkan. Karena kita itu diharamkan makan daging babi, disebabkan daging babi itu banyak kumannya. Masalah banyak kuman, banyak cacing segala macam itu hikmah. Bukan alasan. Terus alasan diharamkannya apa? Alasan diharamkan daging babi karena ada ayat yang jelas mengharamkan daging babi. Udah begitu. Loh, kenapa Allah mengharamkan? Itu urusan Allah. Kenapa Allah nyuruh kita sholat? Gak ada alasannya. Kenapa Allah nyuruh kita puasa? Supaya bisa menahan, supaya bisa merasakan rasa lapar orang miskin. Itu mah hikmah, bukan alasan. Hikmah, bukan alasan. Alasannya apa? Cuma satu alasannya. Bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita akan berdakwah kepada orang mengenai permasalahan-permasalahan sifat itu taklif, yang sifat itu beban, sebelum memberikan beban kita harus berikan pemahaman. Pemahaman terhadap apa? Pemahaman terhadap akidah. Bahwa Allah yang menentukan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Kasih pemahaman itu dulu. Bahwa tidak ada satupun campur tangan makhluk dalam urusan aturan hidup. Kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa, harus ada zakat, harus ada haji. Dan aturan-aturan yang lainnya itu semuanya urusan Allah. Yang pasti Allah itu maha adil. Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha tahu. Makanya ketika malaikat nanya, ya Allah, apa yang ditanya malaikat ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam? Wa idh qala al-malaikah wa idh apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kemudian apa yang dikatakan malaikat? Atajalu fiha mayusidu fiha wa yasfikud dima. Ini kan malaikat nanya. Enggak limadha sebenarnya. Apakah kan malaikat tanya? Ya Allah, apakah engkau akan membuat? Enggak nanya kenapa. Ini udah apa namanya? Udah sangat beradab sekali mengganti pertanyaan kenapa dengan apakah, walaupun maksudnya kenapa kan? Maksud pertanyaan kenapa kan? Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk hidup yang keadaannya sama gitu. Kemarin kan udah ternyata berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Apa jawaban Allah? Qala wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala a'lamu. Qala ini a'lamu ma la ta'lamu. Udah selesai jawabannya begitu. Malaikat, aku itu lebih tahu daripada kamu. Itu selesai. Selesai gitu jawabannya. Udah. Jadi dalam perkara-perkara tauqifiyah
Allah itu lebih tahu daripada kita. Udah selesai. Makanya kita katakan wallahu a'lam. Kenapa kita mesti sholat? Kalau pertanyaan kenapa alasan Allah nyuruh kita sholat, maka jawabannya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kenapa kemudian zakat itu harus 2,5% untuk ini, yang itu sekian persen. Wallahu a'lam, udah tauqifi. Maka tauqifi itu nggak boleh ditanya kenapa. Nggak boleh bertanya kenapa terhadap perkara tauqifi. Urutan ayat itu tauqifi. Susunan surah itu tauqifi. Maka tidak boleh bertanya kenapa sebagai adab. Boleh bertanya tapi lebih kepada hikmah. Dan ingat, hikmah itu tidak mesti diketahui. Itu pertama. Yang kedua, hikmah itu bukan alasan. Hikmah itu bukan alasan. Sehingga kita tahu atau tidak tahu hikmahnya, kita tidak boleh berhenti beriman hanya gara-gara tidak ada hikmah atau belum tahu hikmah. Hanya gara-gara kita tidak tahu hikmah sholat itu apa, kemudian kita berhenti sholat. Saya belum tahu alasan Allah ini menyuruh kita sholat 5 waktu sehari, 2 rakaat, 4, 2, 4, 4, 3, 4. Saya belum tahu alasannya, jadi saya nggak sholat dulu. Nah, ini adalah pikiran orang-orang yang memang belum beriman. Maka sebelum dikasih perintah sholat, kasih dulu pemahaman untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Begitu. Orang yang sudah beriman, dia akan paham bahwa Allah adalah zat yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan apapun itu, dan segala macam aturan yang diberikan Allah SWT kepada kita itu hakikatnya adalah ujian untuk menilai mana yang taat, mana yang tidak taat. Sudah selesai. Kita sudah tahu itu. Mana yang taat, mana yang tidak taat. Sudah selesai. Kalau sudah paham hal itu kan udah jelas. Enggak perlu lagi protes-protes kita. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Fasal. Kemudian berkaitan dengan orang yang suka lupa ayat, maka ini juga ada adabnya. Ngomong saya lupa itu ada adabnya. Cuma dalam bahasa Arab sama bahasa Indonesia dzauqnya beda ya, rasanya itu beda. Kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya sama aja gitu. Fi karahati qaulihi nasitu ayata kada. Persoalan mengenai makruhnya mengucapkan aku lupa ayat ini. Sebetulnya kalau dalam bahasa Arab bukan lupa sih, aku melupakan ayat ini. Maka itu tidak boleh. Yukrahu ayyakula, makruh hukumnya mengucapkan nasitu ayat kada. Aku melupakan ayat ini. Bahasa Indonesia aku lupa ayat ini. Aku melupakan ayat ini jarang digunakan dalam bahasa Indonesia kan. Bahkan hampir tidak digunakan. Kecuali kalau benar-benar sengaja. Nah, dalam bahasa Arab sengaja tidak sengaja kalimatnya nasi itu. Begitu. Bal yaqulu, sebaiknya dia menggunakan kalimat unsi tuha. Aku dibuat lupa. Nah, ini kan dalam bahasa Indonesia jarang digunakan kalimat seperti ini, aku dibuat lupa. Secara struktur bahasa Indonesia sepertinya nggak ada orang yang ngomong begitu, aku dibuat lupa. Cuma sebagai bentuk kehati-hatian ya boleh. Ya, begitu. Unsi tuha au asqot tuha, atau tergugurkan ayat tersebut. Begitu. Karena nasia, lupa itu bisa bermakna tarak, bisa bermakna meninggalkan. Itu kenapa salah satu alasan para ulama kita dimakruhkan mengucapkan nasi itu. Seakan-akan kita meninggalkan ayat tersebut. Maka di situ juga makna ayat bahwa Allah melupakan nasiyahum. Allah itu enggak lupa. Allah itu enggak pernah lupa. Allah itu selalu ingat. Ya kan? Tapi kenapa ada ayat Allah melupakan mereka? Maksudnya apa? Meninggalkan mereka. Tidak peduli terhadap mereka. Nah, nasi itu kadang bermakna tidak peduli. Begitu, makanya dimakruhkan. Oleh karena itu tadi saya bilang, rasa berbahasanya enggak sama dengan bahasa Indonesia. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia, aku lupa ayat ini masih diperbolehkan. Iya, melihat konteksnya tidak sampai makruh kalau dalam bahasa Indonesia. Kecuali maksud aku lupanya itu adalah aku melupakan. Begitu. Cuma kita sesuaikan dengan konteks bahasa Indonesia,
Bisa mungkin kita ucapkan aku terlupa ayat ini, jadi nggak sengaja. Atau tadi aku dibuat lupa, cuma kayaknya jarang orang ngomong pakai bahasa Indonesia aku dibuat lupa, itu jarang. Begitu. Faqad tsabata fi sahih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, bahwa Ibnu Mas'ud telah berkata dalam sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza, bal huwa nusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan aku melupakan ayat ini, ayat itu. Karena sebetulnya dia adalah dibuat lupa, bukan melupakan. Jadi ketika ada seseorang lupa sebuah ayat, hakikatnya dia yang dilupakan oleh Al-Quran, bukan dia yang melupakan Al-Quran. Begitu. Wa fi riwayatin fi sahihaini, juga diriwayatkan dalam dua sahih aidon, bi sama li ahadikum ayaqula nasitu ayata kadza kadza bal huwa nusiya. Buruk sekali orang yang suka mengucapkan aku lupa ayat ini ayat itu. Bal huwa nusi, karena sungguhnya dia yang dilupakan. Jadi kalau kita lupa, hakikatnya kita ditinggalkan ayat, bukan kita meninggalkan ayat. Hakikatnya seperti itu. Jadi kalau pakai bahasa Arab boleh nusi, nusitu, jangan nasitu. Apa di doa yang suka dinyanyiin, Allahumma rahmana bil Quran, Allahumma dzakirna minhuma nusina. Jangan minhuma nasina atau nasi itu, karena makruh. Minhuma nusina atau minhuma nusi itu. Wa thabata fi sahihain aidan, juga diriwayatkan dalam dua sahih an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra, telah mendengar seseorang membaca Al-Quran, faqala rahimahullah, laqad adzkarani ayatan kuntu asqattuha. Nah ya, subhanallah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah merasa terlupa, sehingga ketika ada orang yang baca Al-Quran, Nabi kemudian mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmati orang tersebut, karena sesungguhnya bacaan dia membuatku mengingat kembali ayat yang telah tergugurkan. Nah ini asqatuha juga dalam bahasa Indonesia bukan struktur bahasa yang biasa digunakan ya. Ya bahasa Indonesia tadi terlupa, paling makna yang paling mendekati kebolehan itu terlupakan atau dilupakan. Aku dibuat lupa atau dilupakan oleh ayat ini. Dilupakan mungkin ya, supaya zauknya itu benar-benar kita yang ditinggalkan gitu ya. Aku dilupakan ayat ini. Nah, itu kan. Jadi ada rasa bagi kita untuk terus mengejar ayat itu gitu. Mudah-mudahan kayak gitu. Wa fi riwayatin fi sahihaini, juga sebuah riwayat dari dua sahih, kuntu unsituha. Dalam kalimat yang lain bukan kuntu asqatuha tapi kuntu unsituha. Aku yang dilupakannya, dilupakan ayat tadi. Begitu. Wa amma marwahu ibnu Abi Dawud an Nabi Abdurrahman ibn As-Sulami At-Tabi'i Al-Jalil anhu qala, adapun yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dari Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in yang sangat mulia, la taqul asqatu ayata kadza. Jadi ada perkataan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Apa katanya? Katanya Imam Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan la taqul asqatu ayata kadza. Jangan bilang asqatu ayata kadza. Jangan bilang asqatu, jangan bilang aku menggugurkan ayat ini. Pakai kata sakoto. Bal qul aghfaltu. Tapi kata beliau lebih baik aghfaltu. Aghfaltu itu apa? Aku ghaflah, aku melalaikannya. Cuma kata Imam Nawawi, riwayat ini fahuwa khilafu ma thabata fil hadits sahih. Tapi riwayat dari Abu Abdurrahman As-Sulami ini ternyata bertentangan dengan yang tadi disampaikan dalam hadis yang sahih. Wali i'timadu, adapun pendapat yang mesti dipegang, al-i'timadu itu pendapat yang mesti dipegang, alal hadis. Ya. Wali i'timadu alal hadis. Jadi kalau misalnya ada perkataan selain Nabi yang jelas-jelas bertentangan
dengan apa yang dikatakan Nabi, maka al-i'timadu alal hadis. Ini kaidah penting juga. Kaidah penting juga, ya. Jadi kalau misalnya Nabi telah mengatakan sesuatu yang jelas, yang sharih, yang tidak butuh tafsir, tidak butuh takwil, kemudian ada orang lain yang dia ini mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikatakan Nabi, maka al-i'timadu alal hadis. Al-i'timadu alal hadis. Yang menjadi pegangan adalah hadis. Wa huwa jawazu asqattu, yaitu bolehnya mengatakan asqattu wa adamul karohati fihi, dan tidak ada kemakruhan di dalam. Cuma kalau orang awam kadang-kadang sulit ya mengatakan hal seperti ini. Pokoknya saya ikut Nabi, karena kadang-kadang bukan bertentangan dengan perkataan Nabi fatwa para ulama itu, tapi justru merinci atau menafsirkan apa yang dikatakan Nabi. Kadang-kadang begitu. Jadi hati-hati juga, jangan langsung hadis kalau kita nggak paham, atau kalau kita belum paham makna yang disampaikan Nabinya. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, la tashrabu qa'imah, janganlah engkau minum berdiri. Boleh nggak minum berdiri? Boleh nggak, Nur? Secara hukum fikih ya, jangan ngomongin kesehatan. Kalau kesehatan nggak baik, secara kesehatan nggak baik minum diri, apalagi kalau sering, karena kurang bermanfaat si airnya dalam tubuh. Begitu. Kita berbicara secara hukum fikih, maka boleh nggak minum berdiri? Jawabannya boleh, tapi makruh. Oh, itu kan larangan Nabi. Larangan Nabi itu haram harusnya dong. Ternyata Nabi pernah minum berdiri. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, pernah melihat Nabi berdiri, bahkan beliau pernah ditegur oleh sebagian tabi'in. Ali, kenapa minum berdiri? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku nggak akan melakukan sesuatu kalau Rasulullah nggak melakukannya, begitu. Kenapa minum berdiri? Karena aku pernah melihat Rasulullah melakukannya. Nah, di sini tafsirannya banyak nanti. Rasulullah berdirinya karena apa? Karena ada uzur kah? Khusus minum air zam-zam kah? Ada sebagian ulama nafsirin begitu kan? Khusus minum air zam-zam maka Nabi berdiri. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada yang menafsirkan secara mutlak. Pokoknya Nabi pernah berdiri. Begitu. Jadi enggak langsung ini hadisnya begini, enggak bisa. Harus dilihat hadis yang lain. Harus dilihat pemahamannya seperti apa. Begitu. Ya, jadi enggak bisa. Kalau Imam Nawawi yang bilang ya oke gitu. Al-ittifaq fil hadits, oke kita bilang seperti itu. Tapi kalau yang bilangnya orang awam ya enggak dulu. Udah baca seberapa banyak hadis sampai bilang yang diamalkan hadis yang ini kan gitu. Ya, jadi penting. Jadi seperti yang sering saya bilang, ada yang lebih penting dari dalil, yaitu al-istidlal, cara berdalil. Ada yang lebih penting daripada bahan-bahan makanan dan peralatan masak yang canggih, ada yang lebih penting dari itu semua. Apa yang penting dari itu semua? Cara masaknya kayak gimana? Siapa yang masaknya itu juga penting. Iya kan? Ini pengalaman ya. Saya waktu kuliah itu pernah ngekos. Sahur. Yang satu bangun kan, saya siap masak kata dia. Akhirnya dia masak. Dengan peralatan yang masih lengkap, bumbu yang masih lengkap, bahan makanan yang masih lengkap. Masak. Ternyata biasa-biasa. Malah ada sebagian yang gak suka. Kurang serget ya, makanannya kurang serget. Lagi sahur tuh. Tiba-tiba ada teman yang lain. Gak bisa masak katanya. Akhirnya dia masak. Dengan bahan-bahan sisa. Bikin nasi goreng. Dan bahan-bahan sisa. Apa yang tadi disisa gitu. Bukan yang dari awal. Ternyata masakannya lebih enak. Ini menunjukkan bahwa bahan makanan dan peralatan itu penting, tapi ada yang lebih penting. Apa itu? Cara masak dan siapa yang masaknya. Dalil itu penting, tapi ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Cara berdalil dan siapa yang berdalilnya. Begitu. Maka kalau orang awam yang cuma bilang dalil ya seperti orang awam yang tahu resep masak, tahu kemudian peralatan penting, tapi dia nggak tahu cara masak seperti apa dan dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ya. Dijamin bikin masakan pun tidak akan sesuai dengan yang dibuat oleh para chef. Ya jelas. Begitu ya. Jadi ada yang lebih penting
dalil. Apa yang lebih penting dari dalil? Al-istidlal. Dan orang yang berdalil itu saja. Al-istidlal itu cara berdalil. Dan tentu saja orang yang berdalil. Makanya orang awam itu nggak boleh beristidlal. Berdalil. Mengambil, apalagi al-istimbat, mengambil kesimpulan hukum. Orang awam itu haram. Haram orang awam itu melakukannya. Karena dia nggak akan nyampe akalnya. Bahkan penuntut ilmu pun banyak yang belum bisa beristimbat, beristidlal. Ya. Ya buktinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin masih dipakai buat dalil takdir, nggak nyambung. Begitu. Ini berarti kekeliruan dalam istidlal. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Satu fasal lagi. Fasal fi hukmi tasmiyatis suwar. Fasal berkaitan dengan hukum menamakan surah-surah. Nah, hukum menamakan surah ini dalam Al-Quran ada yang sebagian sifatnya tauqifi, ada yang ijtihadi. Maka Al-Imam Nawawi mengatakan, ya juzu boleh hukumnya ayuqalu suratul Baqarah. Boleh hukumnya untuk mengatakan surah Al-Baqarah. Karena memang sebagiannya dari Nabi. Surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am, wa kadzabaki, demikian pula seterusnya sisa-sisa surahnya. Wala karahata fi dzalik, dan tidak ada kemakruhan sama sekali dalam menamakan surah-surah tersebut. Bismillah. Wa kariha, namun sebagian orang kurang suka, membenci ba'dul mutaqaddimin. Siapa itu? Sebagian ulama zaman dulu. Membenci apa? Membenci hadza, membenci persoalan menamakan surah. Wa qalu, dan mereka mengatakan yuqalu suratul lati yudhkaru fihal Baqarah. Terus gimana kalau kita pengen nyebut nama surah itu? Maka mereka bilangnya begini, surah yang di dalamnya disebutkan kisah sapi, bukan surah sapi gitu. Begitu ya. Surah wasuratul lati yudhkaru fiha Alu Imran. Surah yang di dalamnya disebutkan kisah keluarga Imran, bukan surah keluarga Imran. Begitu. Wasuratul lati yudhkaru fiha nisa wa kadzalikal baqi. Intinya begitulah. Surah yang di dalamnya disebutkan perempuan, surah yang disebutkan dalam hidangan, surah yang di dalamnya disebutkan binatang ternak dan lain sebagainya, begitu. Was-sawabu, tapi pendapat yang benar. Nah, kalau udah sawab itu yang lainnya udah nggak boleh diamalkan gitu. Kalau udah sawab. Was-sawabul awal. Jadi di peringkatnya itu di atas sahih itu kalau sawab itu. Peringkat yang tingkat kebenarannya tipis itu kan asoh. Kenapa? Karena lawannya asoh benar. Masih benar juga lawannya. Kemudian sahih, lawannya dhaif. Nah, shawab itu lawannya udah lebih dari dhaif, lebih dari lemah. Jadi, asoh, sahih, shawab itu. Kalau udah shawab itu udah. Karena benar gitu ya, shawab itu ya, benar. Faqad tsabata fis sahihaini, dalilnya apa? Di antaranya adalah telah tetap dalam dua sahih, diriwayatkan secara sahih ya, sabat itu sudah sahih. An Rasulullah SAW, dari Nabi SAW, qauluhu, bahwasanya bersabda, sabda beliau suratu Al-Baqarah. Bahwa Nabi ternyata bilang suratul Baqarah, suratul Kahf. Suratul Kahfi atau suratul Kahf? Suratul Kahfi, Ustaz. Berarti kalau kita baca suratul Kahfi itu suratul Baqarati berarti. Enggak adil kita. Ya, kita enggak adil. Yang ini dibaca suratul Baqarah, ini baca suratul Kahfi, enggak adil. Kalau mau adil, sukun semua atau harokat semua. Cuma surat Al-Kahfi itu bahasa Indonesia. Aslinya suratul Kahf. Wa ghairuhuma mimma la yussa, dan juga selain dua surah itu yang tidak dapat dihitung, bahkan satu surah kadang-kadang disebutkan dengan beberapa nama yang berbeda. Begitu ya. Wa kadzalika, maka demikian pula as-sahabati radhiyallahu anhum. Demikian pula dari para sahabat radhiyallahu anhum. Qala Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud, hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ini adalah tempat yang dahulu Allah menurunkan surah Al-Baqarah. Wa anhu fi sahih, ini juga disebutkan dari beliau dalam dua sahih, qara'tu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa. Aku pernah loh membaca kepada Nabi surah An-Nisa. Wal ahaditsu wa aqwalus salafi fi hadza aktsaru min antusara. Perkataan dan riwayat-riwayat dari para ulama salaf dalam bab ini
Aksaru, sangat banyak, min antusar, sehingga tidak bisa dibatasi. Terlalu banyak untuk dibatasi. Wa fi surati lughotani. Dan permasalahan surah ini ada dua dialek. Ada dua logat. Lughotan. Al-hamz wa tarkuhu. Boleh pakai hamzah, boleh meninggalkannya. Wa tarku afsah. Adapun enggak pakai hamzah itu lebih fasih. Wa huwa alladzi jaa bihil Qur'an. Dan itulah yang dengannya datang Al-Qur'an. Wa mimman dzakara lughataini Ibnu Qutaybah fi gharibil hadis. Dan di antara orang yang menyebutkan bahwa boleh menyebutkan ada dua logat mengenai kata surah ini, as-surah atau surah, maka disebutkan oleh Ibnu Qutaybah dalam gharibil hadis. Allahu a'lam bissawab. Jadi boleh bagi kita mengatakan suratul Baqarah atau as-suratul Baqarah. Suratun Nisa atau as-suratun Nisa. Cuma kata Imam An-Nawawi, watarku afsah. Enggak pakai hamzah wasal itu lebih utama. Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi deh pendek. Ya. Pasal. Fi hukmi nisbatil qiraati ila amatil qurra. Hukum menyandarkan atau menasabkan bacaan-bacaan kepada para imam. Misalnya dikatakan ini qiraatnya Imam Nafi'. Ini qiraatnya Imam Asim. Padahal semuanya bacaan Nabi. Kadang-kadang ada yang nanya, terus Nabi baca yang mana? Sama kayak cara sholat kan. Cara sholat ada sedekap di sini, sedekap di situ, sedekap di sana. Terus Nabi yang mana? Lah ini riwayat yang datang tuh begini gitu. Orang awam tuh kadang-kadang nggak nyampe. Ketika kita menjelaskan seperti itu nggak nyampe pemahaman mereka. Sama masalah Al-Quran. Ini qiraat Imam Asim, ini qiraat Imam Hamzah, ini qiraat Imam segala macam. Orang awam itu nanya, terus bacaan Nabi yang mana? Apa jawabannya kira-kira kalau ada yang nanya kayak gitu? Apa jawabannya? Kalau orang awam nanya begitu. Bacaan Nabi yang mana? Ya semuanya bacaan Nabi, itu jawabannya. Semuanya bacaan Nabi. Kok bisa jadi banyak? Karena Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Itu jawaban paling mudah buat orang awam. Nah, para ulama kemudian memilah dan memilih ya, mana huruf-huruf yang menurut mereka lebih fasih, mana huruf-huruf yang menurut mereka lebih mudah. Kenapa? Karena ada juga orang-orang yang memalsukan riwayat Al-Quran, sama seperti hadis. Atau setidaknya hafalannya kurang kuat, jadi nggak diterima. Wala yukrahu ayyuqal, tidak dimakruhkan untuk mengatakan hadhihi qiraatu Abi Amr. Ini adalah qiraatnya Abu Amr. Nah, kenapa Abu Amr disebut pertama? Ini menunjukkan bahwa qiraat Abu Amr itu zaman itu qiraat yang gagah perkasa. Qiraat yang paling banyak diamalkan sampai zaman Ibnu Jazari, setelahnya pun masih Abu Amr. Apalagi beliau di Nawa kan, di daerah Syam. Syam itu Abu Amr. Zaman Ibnu Jazari pun Syam, Mesir itu rata-rata Abu Amr. Para ahli qiraat itu rata-rata bacanya dengan Abu Amr. Abu Amr sekarang tersisa di sebagian Afrika Utara ya. Ada Aduri di situ sama sebagian Yaman, itu pun kayaknya sedikit yang di Yaman. Yang masih sehari-hari baca Aduri sedikit. Au qiraatu Nafi' atau qiraatnya Imam Nafi', au Hamzah, awil Kisai, au ghairihim. Imam Asim mana enggak disebut? Karena memang secara populer zaman itu enggak terlalu populer Imam Asim itu. Di Irak itu orang yang banyak mengamalkan Imam Hamzah atau Imam Kisai. Au ghairihim. Hadza huwal mukhtarul ladzi alaihi amalus salafi wal khalafi min ghairi inkari. Inilah pendapat terpilih yang diamalkan oleh para ulama salaf dan juga khalaf tanpa ada satupun yang mengingkarinya. Berarti kalau misalnya ada yang bilang gak boleh menyandarkan qiraat ini qiraat itu semuanya bacaan Nabi, berarti dia orang yang tidak dihitung pendapatnya oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga para ulama yang lain. Karena ulama nggak ada yang mengingkarinya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Masih ada lanjutannya ya?
Warab ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah taala qala kanu yakrahuna ayuqalu sunnatu fulanin wa qiraatu fulanin was-sahihu ma qaddamna. Ada kok sebagian ulama atau sebagian orang yang tidak suka mengatakan atau tidak suka untuk dikatakan sunnatu fulan, sunnahnya fulan, atau qiraatu fulan, bacaannya fulan. Tapi kata Imam Nawawi, was-sahihu ma qaddamna. Yang benar itu apa yang telah disebutkan di awal. Nah, sahih kuat. Berarti lawannya dhaif. Pendapat yang kedua ini dhaif lawannya. Demikian wallahu taala a'lam. Berikutnya persoalan apa? Orang kafir. Kemudian mushaf ya. Oh, mengenai tulisan dan mushaf. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Dipersilahkan apabila ada yang tanyakan. Tanyakan? Kanur? Jelas semuanya? Enggak ada yang bertanya? Kalau memang tidak ditanyakan berarti kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa adada kalimatika wa man dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fiik.